Halo, assalamualaikum semuanya. Ini resep sop konro yang rasanya totok banget Makassar. Kalau yang kangen sop konro tapi nggak bisa ke Makassar, coba bikin ini di rumah. Pertama, tanpa dicuci terlebih dahulu, rebus daging di air mendidih selama 15 menit untuk menghilangkan kotoran, darah, dan bau pada daging. Bekas air rebusannya dibuang aja. Setelah direbus selama 15 menit, baru dicuci di air mengalir agar sisa kotorannya hilang. Itu tadi sedikit tips untuk masak persopan yang menggunakan daging sapi atau kambing, supaya kuahnya jernih, bersih, lebih segar, dan nggak bau. Buat bumbu, memang sedikit agak ribet. Ada bumbu yang harus ditumis dulu baru dihaluskan, ada bumbu yang cukup dihaluskan aja, kemudian ada bumbu yang tinggal dicemplungin. Tapi tenang aja, karena rasanya nggak main-main, pokoknya sepadan sama ribetnya. Oke, pertama ada bumbu yang harus ditumis dulu baru dihaluskan. Tujuannya apa? Supaya aromanya lebih keluar. Pertama, aku ada 2 batang serai, ntar diiris kecil-kecil, kemudian 6 siung kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan jinten, dan kunyit kira-kira 3 cm ya. Kemudian, ini bumbu yang cukup dihaluskan aja, nggak perlu ditumis dulu. Pertama ada bawang merah, bawang putih, setengah butir pala, jahe 3 cm, dan lengkuas juga 3 cm. Nah, ini langsung dihaluskan aja. Seperti biasa, resep lengkap ada di description box. Terus ini ada bumbu pelengkap, ada 3 lembar daun salam, terus kira-kira 7 cm kayu manis, 5 butir cengkeh, dan 1 sendok teh lada bubuk. Boleh lada hitam atau lada putih. Sekarang kita potong halus dulu serainya supaya gampang di blender. Kalau udah, panaskan panci kemudian ditumis. Ini aromanya udah naik, warnanya juga udah berubah kecoklatan, langsung aja matikan apinya, kemudian langsung disaring. Kalau teman-teman pakai wajan yang lengkung buat numis akan lebih mudah nyaringnya, tapi kalau males kebanyakan cucian bisa langsung aja di wajan yang buat bikin sop konronya. Nah, ini langsung dihaluskan aja bareng bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan jahe. Nah, ini jahe dan lengkuasnya udah aku iris tipis. Oh iya, pala jangan sampai ketinggalan. Tuangkan sedikit minyak supaya lebih gampang halusnya. Setelah di blender ternyata masih ada yang kurang halus, jadi aku ulek sebentar. Pastikan semua bumbunya halus ya. Bumbunya udah, sekarang kita siapkan buah yang menjadi inti sop konro ini. Namanya buah kaluak. Ciri-ciri buah kaluak yang masih bisa dipakai lentur seperti ini. Kalau dipencet jari gampang hancur, teksturnya menyerupai pasta. Nah, seperti ini ya, kelihatan lembek. Buah kaluak yang dagingnya udah keras banget, nggak bisa dipakai ya teman-teman. Nah, tips buat memilih buah kaluak itu, coba goncangkan cangkang luarnya. Kalau bagian dalamnya bunyi, itu tandanya buah kaluaknya masih bagus. Cara buka buah kaluak, tinggal diketok aja pakai ulekan, sampai cangkang buahnya retak. Kalau udah retak, tinggal diambil aja isi daging buahnya pakai sendok. Oke, sekarang siram dulu buah kaluaknya pakai air panas supaya larut dan gampang pas di blender nanti. Airnya secukupnya aja ya, hanya untuk melarutkan aja kok. Kemudian ini aku tumbuk sedikit. Kalau nggak mau ditumbuk nggak apa-apa, langsung di blender aja. Ini hanya untuk memastikan kalau nanti buah kaluaknya hancur semua. Oke, lanjut mau aku blender. Nah, ini setelah di blender, teksturnya seperti pasta ya. Oke, kaluaknya udah, lanjut tumis bumbu halusnya. Pas masukin bumbu halus ke panci, nggak kerekam, pas sadar udah di tengah-tengah lagi numis aja. Ya pokoknya bumbu halus yang tadi semua itu ditumis ya. Jangan lupa daun salam, cengkeh, kayu manis, dan lada bubuknya dimasukin juga. Tumis lagi sampai setengah kering. Oke, ini udah setengah kering, langsung aja masukkan kaluak yang udah dihaluskan tadi. Ditumis lagi sebentar, sekitar 1 menit hanya untuk meratakan. Lalu langsung masukkan iganya. Tambahkan air 4 mangkok. Ini airnya air putih biasa ya, cuman pakai mangkok bekas kaluak yang tadi karena masih ada sisa-sisa dari kaluaknya. Sayang. Tambahkan garam dan kaldu bubuk masing-masing 1 sendok teh. Jangan kebanyakan dulu, kalau masih kurang asin nanti gampang tambahin belakangan. Tutup dan rebus selama 2 jam buat yang nggak pakai panci presto kayak aku. Kalau yang pakai panci presto 1 jam aja udah empuk kok. Nah, ini udah 2 jam, airnya juga udah menyusut.
Karena airnya menyusut, aku tambahin lagi air 1 mangkok. Masak sampai mendidih lagi. Oke, ini udah mendidih dan aku juga udah matikan kompornya. Pas aku cobain rasa asinnya masih kurang, jadi aku tambahin 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Jadi totalnya 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu bubuk ya. Gula pasir juga ditambahin 2 sendok teh. Lanjut bikin cabenya, bumbunya gampang, cuman tomat, cabai merah sama cabai rawit, kemiri, dan bawang putih. Buat resep lengkap semuanya ada di description box. Direbus aja semuanya, abis itu baru ditumis sebentar. Jangan lupa tambahin garam sama gula. Nah ini nggak aku videokan pas ditumisnya, langsung aja kita plating. Ini udah beres semua, kondimen kayak daun bawang, seledri, sambal, dan juga bawang goreng. Udah aku prepare 1 hari sebelumnya, jadi kerjaan aku hari ini fokus ke sop konronya aja. Nah, buat teman-teman yang mau coba buat, bisa dicontoh ya tipsnya. Ya, walaupun cuma motong-motong dan bikin sambal, tapi juga lumayan menyita waktu kan. Jadi akan lebih mudah dan cepat kerjaannya kalau kondimennya disiapkan 1 hari sebelumnya. Ups, hampir aja ketinggalan jeruk limaunya. Thank you for watching. Hai, belum selesai. Karena udah ada iganya, nanggungnya kalau nggak bikin iga bakar. Iganya pakai iga yang ada di sop konro aja. Campuran bumbunya ada kacang tanah bubuk, terus baceman bawang putih, dan kecap. Baceman bawang putih cuman campuran dari bawang putih dan bawang merah, lalu tambahkan minyak sedikit. Lalu dioleskan ke iga di kedua sisinya, setelah itu dibakar. Udah deh jadi. Selamat makan, selamat menikmati. Kalau suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe.